Haleluya, puji Tuhan, senang kembali boleh berjumpa dengan saudara dalam program ini. Dan saya meyakini dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan baik bagi saya maupun bagi saudara yang sedang mengikuti program ini, itu bukan suatu peristiwa kebetulan. Karena dalam pandangan kehidupan sebagai orang yang percaya, segala rancangan yang Tuhan kerjakan selalu baik dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi kalau saudara ada dalam program ini, boleh berjumpa dengan saya dalam program ini bukanlah sebuah peristiwa kebetulan. Ada rancangan, ada maksud, ada sekali lagi ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan ingin beritahukan, yang Tuhan ingin berikan buat baik bagi saya, baik bagi saudara yang sama-sama dipertemukan dalam program ini. Tapi sebelum lebih jauh, agar supaya program ini dapat memberkati kehidupan setiap kita, baik saya maupun saudara, mari kita sama-sama kita mengundang Roh Kudus. Kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita memohon bimbingan Roh Kudus, agar kalau Roh Kudus yang membimbing kita, kita akan menemukan jawaban-jawaban di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kita sedang gumuli, yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan itu akan memberikan kita solusi, firman Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Bahkan kita boleh memperoleh pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang menjadi pegangan untuk kita menjalani kehidupan yang harus kita jalani, sehingga uh, solusi dari firman itu menjadi bagian kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami masih ada sampai hari ini. Kami percaya keberadaan kami di hari ini bukanlah sebuah peristiwa kebetulan, tapi kami mensyukuri untuk karya-karyamu yang dahsyat, untuk karya-karyamu yang luar biasa. Teristimewa kami bersyukur Engkau pertemukan kami dalam program ini. Kami yakin program ini bukan sekedar program yang berjalan begitu saja, tapi kami yakin Engkau ada dalam program ini, karena semuanya dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum jauh hamba menyampaikan firman-Mu, hamba minta kekuatan daripadamu, hamba minta tuntunan-Mu, hamba minta Roh Kudus mewahyukan hal-hal yang perlu hamba sampaikan. Hamba minta Roh Kudus mengendalikan lidah, bibir, mulut hambamu, supaya apa yang hambamu sampaikan, apa yang hambamu beritakan, bukan lahir dari akal, bukan datang dari pikiran manusia semata-mata, tapi bersumber dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hamba berseru kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, kendalikan lidah, bibir, mulut hambamu, agar supaya apa yang keluar di dalamnya sungguh-sungguh menguatkan kami, memberkati kami, meneguhkan kami. Bahkan oleh firman-Mu kami boleh dipulihkan. Kami yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan tertentu, jawaban-jawaban Tuhan menjadi bagian kami oleh pemberitaan firman-Mu. Karena kami tahu firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Bahkan di antara kami yang sedang bergumul sakit penyakit, firman-Mu menyembuhkan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami buka hati kami. Kami siapkan telinga pendengaran kami. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus. Kami nikmati berkat-Mu. Kami nikmati berkat-Mu. Dalam nama Yesus, melalui firman-Mu. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah kata kalimat yang hari-hari ini kayaknya menjadi sangat
begitu terkenal atau sangat tren, ya, yaitu jalan pintas. Saking sulitnya hari-hari yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saking beratnya mungkin tantangan, persoalan, masalah, pergumulan rasanya bertahun-tahun digumuli, kok sepertinya bukan bukan jalan keluar yang diperoleh. Kok sepertinya saya tidak menemukan jalan keluar sehingga, akhirnya ambil jalan jalan yang pintas. Ada banyak orang mau cepat kaya, pakai jalan pintas. Mau cepat menikmati sesuatu yang enak, pakai jalan yang pintas. Mau makan yang enak, tidak perlu melalui proses, ya. Padahal kalau dia mengikuti prosedur, kalau dia mengikuti proses, itu semua berdampak yang baik bagi dirinya sendiri. Tapi ada banyak orang yang hari-hari ini mengambil jalan yang pintas. Dia pikir dengan jalan yang pintas lebih cepat, lebih lebih mudah. Nah, ini yang jadi perenungan buat kita. Sebagai orang yang percaya, kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel? Ya kalau kita mau lihat di peta itu cukup 40 hari, enggak perlu 40 tahun. Tetapi Tuhan mau supaya bangsa Israel mengikuti aturannya Tuhan, ikut maunya Tuhan, bukan maunya mereka. Ini menjadi pelajaran kita di kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita renungkan, inilah pelajaran kita. Agar kita jangan salah melangkah, jangan ambil langkah-langkah yang salah. Sesuatu yang tidak harus, sesuatu yang tidak harus menimpa kita, akhirnya karena kita salah ambil jalan, kita menempuh jalan yang tidak diizinkan Tuhan, yang tidak dibenarkan Tuhan, yang tidak dikehendaki Tuhan. Akhirnya kita ambil jalan yang pintas. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang mengambil jalan yang pintas. Akhirnya dia terjebak, akhirnya dia tergelincir, akhirnya dia terseret, akhirnya dia akhiri hidupnya dengan sesuatu yang jauh dari apa yang diinginkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bagi saudara yang sedang bergumul, bagi saudara yang sedang menghadapi situasi yang sulit, rasanya kok seperti saya sudah berusaha, saya sudah berupaya, jangan lari. Jangan pakai jalan-jalan menurut akal, menurut perasaan. Ada petunjuk Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pewahyuan-pewahyuan yang perlu kita gumuli supaya itu menjadi bagian kita. Nah, ini yang saya mau ajak. Jangan mengambil jalan yang pintas. Kenapa? Akibat jalan yang pintas, kita menemui sesuatu yang kita tidak inginkan bersama. Ada banyak yang terjadi di sekitar kehidupan kita yang sudah menjadi contoh. Tapi saya tidak ambil contoh di dalam sekitar kehidupan kita, saya mengambil contoh firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan pribadi-pribadi yang kita lihat bersama nantinya di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Dia mengambil jalan yang seharusnya tidak perlu. Dia membuat keputusan seperti membuat keputusan yang tidak penuh pertimbangan, ya. Sehingga termasuk dalam kategori dia mengambil jalan yang pintas. Ada banyak orang yang ambil jalan yang pintas sekarang, ya. Dia berupaya untuk supaya dapat uang banyak. Sekali lagi, dia berupaya supaya cepat kaya, dia pakai jalan yang pintas. Dia berupaya supaya, eee, dia cepat naik jabatan, dia pakai jalan yang pintas. Dia berupaya supaya dia terhindar dari seharusnya sebuah tanggung jawab, seharusnya sebuah, beban yang harus dihadapi. Ini kita tidak perlu sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Karena firman Tuhan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku menolong engkau. Jangan takut, aku sanggup memelihara hidupmu." Saya awali dulu dengan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu,
Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dengar baik, firman Tuhan berkata, jangan kita menjadi hamba uang. Ada banyak orang karena uang yang jadi masalah, akhirnya terjadi perceraian. Karena uang yang jadi masalah, akhirnya terjadi keributan. Karena uang yang jadi masalah, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan takut. Jangan kita jadi hamba uang, apalagi yang melayani Tuhan. Saudara, bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, jangan takut. Jangan pakai jalan pintas untuk mendapatkan sebuah posisi, sebuah jabatan supaya uang banyak. Jangan takut. Firman Tuhan berkata jelas sekali, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan akan tidak meninggalkan kita. Asal kita ikut aturannya. Asal kita ikut maunya Tuhan. Asal kita ikut keinginannya Tuhan. Jangan ambil jalan yang di luar. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran memperoleh kehidupan. Makanya jangan di jalan yang lain. Jangan pakai jalan pintas. Jangan potong kompas, ikut jalurnya. Kenapa bangsa Israel Tuhan mengizinkan harusnya 40 hari jadi 40 tahun? Karena Tuhan mau supaya kehidupan mereka, budaya-budaya yang di Mesir, sifat-sifat yang di Mesir, tabiat-tabiat mereka yang di Mesir, itu terkikis habis. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu datang. Tuhan izinkan kita persoalan itu datang untuk memoles kehidupan kita, untuk memperbaiki karakter kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma, apabila engkau sudah tahan uji, nah jelas, itu jelas. Ya, maka apapun yang kau harapkan, Tuhan tidak mengecewakan dirimu. Terkadang masalah itu muncul supaya kita jangan keluar jalur, supaya kita ikut jalur supaya apa yang Tuhan mau itu yang terjadi, bukan apa yang kita mau. Mari, poin yang pertama. Akibat dari langkah-langkah yang salah, dari langkah-langkah yang tidak pantas kita lakukan. Artinya kalimatnya yang mudah kita pahami adalah akibat kita ambil jalan pintas. Sekali lagi, akibat jalan yang pintas, peristiwa-peristiwa ini terjadi. Poin yang pertama, kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 19. Kejadian pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata begini, marilah kita beri ayah kita minum, agar marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini jalan pintas yang diambil. Mereka berusaha dengan pikiran dan perasaan. Akibatnya lahirlah turunan-turunan yang mengerikan. Hasil daripada hubungan antara ayah dan anak kandung, mereka menjadi bangsa pemberontak. Akibat jalan yang pintas, lahirlah sebuah pemberontakan. Jadi ada renungan kita di kesempatan ini. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang sedang menimpa kehidupan kita, mari kita kembali pada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan.
Tuhan gak mungkin mempermalukan. Kita coba lihat, kita sambung lagi pada kitab Ulangan pasal yang ke-23. Ulangan pasal yang ke-23, ayat yang ketiga dan 4. Ulangan 23, ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata begini. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jamaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jamaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Dan karena mereka, mengapa Bileam bin Beor dan bin Beor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutuki engkau. Ini hasil daripada turunannya yang dilakukan antara ayah dan anaknya tadi. Hasilnya mereka tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Jangan sampai karena gara-gara kita mengambil jalan yang pintas, cari enak. Ada banyak orang mau ikut Yesus tapi tidak mau pikul salib. Mau ikut Yesus tapi tidak mau berjuang, tidak mau menyangkal diri, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini jadi catatan penting buat kita sebagai hamba Tuhan, mau melayani Tuhan tapi tidak mau merendahkan diri. Jadi hamba Tuhan kalau tidak rendah hati, kalau tidak, maafkan saya, bukan rendah diri, rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, berat. Ada banyak orang berupaya untuk mau cepat dikenal orang, mau cepat dikenal publik, sehingga jalan-jalan yang dia lakukan adalah jalan-jalan yang pintas. Ini catatan penting buat kita. Kita renungkan baik-baik, jangan pakai ikut prosedur, ikut aturannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan justru akan direndahkan. Barang siapa merendahkan justru akan ditinggikan. Ini yang jadi catatan buat kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di hari-hari ini memang terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah hal yang maju, kena juga mundur kena. Memang kita harus hadapi. Nggak bisa. Kita harus jalani jalannya Tuhan. Tidak boleh menghindar. Harus ikut aturannya Tuhan. Tidak boleh ikut aturan perasaan kita. Memang secara perasaan menyakitkan. Memang secara perasaan tersiksa. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita harus ada pengampunan. Kita harus memaafkan. Kita harus mengasihi. Apalagi di dalam kita melayani Tuhan, kehidupan tanpa kasih, kita tidak akan menemukan apa-apa. Hanya terjadi sandiwara. Ada banyak orang bersandiwara di dalam pelayanan. Ini yang jadi catatan penting buat kita. Hasil daripada dia bersetubuh antara anak dan ayah, terjadi sebuah bangsa yang memberontak terhadap Tuhan. Akhirnya mereka tidak boleh masuk jadi jemaat Tuhan. Pikir baik-baik segala sesuatu yang kita putuskan. Mari kita putuskan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan daging kita. Bukan berdasarkan perasaan kita. Bukan berdasarkan selera kita. Bukan berdasarkan pengalaman kita. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua. Apa yang terjadi kalau kita ambil jalan pintas? Yang pertama tadi, jalan pintas melahirkan bencana. Sekali lagi, jalan pintas itu melahirkan bencana. Ini catatan penting dan menjadi warning buat setiap pribadi kita. Baik sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan,
sebagai orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan pelayanan, jangan pakai jalan pintas. Ada banyak orang pakai jalan pintas. Supaya cepat dia banyak jemaat, pakai jalan pintas. Main curi domba orang. Main pakai cara-cara duniawi. Main pakai cara-cara yang tidak pantas. Seharusnya saling melengkapi. Seharusnya saling menopang. Ini justru dia mau gereja di depan dia habis supaya dia penuh. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Dia mau supaya dia gereja penuh. Kalau bisa gereja-gereja di seputar di lingkungan dia berada itu tutup. Ini cara-cara yang terjadi, jalan-jalan yang pintas yang dipraktekkan hari-hari ini. Dan ini fakta. Ini yang terjadi di kehidupan kita. Menjadi sebuah catatan agar kita berhati-hati. Jangan sampai begitu kita menghadap Tuhan, karena Tuhan tidak melihat berapa besar gerejamu. Tuhan tidak melihat berapa banyak jemaatmu, tapi berapa belas kasihanmu kepada rekan sekerjamu. Mungkin dia sudah bertahun-tahun bergumul, berjuang, berusaha. Engkau datang dengan cara-cara duniawi. Engkau datang dengan cara-cara yang membuat akhirnya jemaat begitu pindah. Ini yang terjadi sekarang. Ini jalan pintas. Mari kita ikut caranya Tuhan. Saling melengkapi, saling menopang, saling berkolaborasi, saling mendukung. Supaya kita menikmati tuayan-tuayan di akhir zaman. Kalau kita saling melengkapi, genaplah doa Tuhan Yesus. Semua kita menjadi satu bergandengan tangan. Sehingga kita menikmati tuayan secara bersama-sama. Karena Alkitab mengajarkan, berbahagialah dengan orang yang berbahagia. Bersedihlah dengan orang yang bersedih. Tapi ada kalanya yang terjadi justru kalau orang sedih kita senang. Kalau orang senang kita jadi sedih. Ini jadi catatan penting. Mungkin ada jalan-jalan yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak seirama dengan firman. Yang pada prinsipnya kebenaran firman Tuhan mengajarkan, berbahagialah dengan orang berbahagia, bersedihlah dengan orang yang bersedih. Bisa bayangkan kalau gereja orang penuh gara-gara gereja kita penuh dan gereja orang jadi kurang, gembalanya jadi sedih, dia sedih, kita yang senang. Di kesempatan ini, mungkin saudara ada dalam program ini, sedang menyaksikan program ini. Mari ini jadi sesuatu yang mengingatkan kita, agar kita jangan menjadi bagian di dalamnya. Jangan menjadi orang-orang yang mengambil jalan-jalan yang pintas. Yang seperti yang terjadi dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-23. Poin yang kedua, apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengambil jalan pintas dalam pengertian ayat-ayat firman Tuhan yang saya temukan sesuai dengan sesuatu yang diwahyukan Tuhan dalam apa yang saya sampaikan di kesempatan ini. Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Kejadian pasal yang ke-25 Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai 34. 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang masak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut
Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jauhlah dahulu kepadaku hak juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Poin yang kedua, jalan yang pintas menjadikan kita, membawa kita kepada jalan buntu. Sekali lagi, ini kan kisah cerita antara Esau dan Yakub. Esau terlalu mudah menjual hak kesulungannya hanya karena perut. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Orang-orang rela menukar kebenaran karena sesuatu, karena jabatan, karena perut, karena popularitas. Yang saya catat dalam poin yang kedua, jalan yang pintas membawa kita pada jalan buntu. Akhirnya gara-gara kacang merah, hak kesulungannya terjual. Inilah jalan yang ditempuh oleh seorang Esau. Jalan pintas, dia tidak mau berusaha. Ada banyak orang sekarang tidak mau berusaha, tidak mau berupaya, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban. Ikut Yesus memang mesti berkorban. Karena tanpa pengorbanan, engkau hanya mampu mengorbankan orang lain. Kita lihat orang-orang yang tidak mau berkorban. Pada akhirnya, orang-orang di seputar kehidupannya dia korbankan. Ini jadi catatan kita. Sekali lagi, jalan pintas hanya membawa kita pada jalan buntu. Jangan cepat terburu-buru membuat jalan, membuat keputusan. Jangan terburu-buru. Kumuli, minta Tuhan. Berdoa, minta Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saya percaya, saya sangat yakin. Jika Tuhan mendengar doa seorang Daud, jika Tuhan mendengar doa seorang Yeremia, doa yang sama yang saudara panjatkan, Tuhan juga sanggup menjawabnya. Doa yang sama yang saudara naikkan kepada Tuhan, harapan yang sama, pergumulan yang sama, Tuhan pasti sanggup menjawab. Asal engkau jangan cari atau jangan buat sesuatu yang menggampangkan. Memang terkadang perlu lutut dan air mata. Hari-hari ini ada banyak orang berpikir dia diberkati Tuhan kalau sudah di atas mobil, belum tentu. Berkat itu bukan ukuran mobilmu yang mewah, rumahmu yang mewah, bukan. Berkat yang terpenting adalah sikap hatimu kepada Tuhan. Engkau selalu melayani dengan tulus. Engkau selalu melayani dengan kemurnian. Dengan tidak menghalalkan segala cara. Banyak orang menghalalkan segala cara akhir-akhir ini. Karena begitu sulit. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, biarlah kita semakin murni. Emas semakin kencang, api semakin murni. Ini yang perlu kita hidupi. Yang pasti rancangan Tuhan buat hidup saya dan saudara bukan mara bahaya, bukan kecelakaan. Nah, dia sedang menuntun saudara menuju pada sebuah kehidupan, menuju pada sebuah kemenangan, menuju pada sebuah jawaban. Tuhan berjanji, aku sekali-kali. Di bagian awal tadi saya awali dengan kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kalau kita lihat lagi di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45, apapun yang Tuhan janji, tidak ada satupun yang dia tidak lewatkan. Semua dia sanggup penuhi. Untuk itu jangan cari jalan yang pintas, ikutlah jalan yang benar. Ikutlah jalan yang Tuhan tuntun.
Jangan menyingkir daripada jalan yang Tuhan sedang tuntun langkahmu, jangan keluar. Seperti Yohanes katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan ikutlah Dia." Jangan ambil jalan yang salah. Hari-hari ini biarlah kehidupan kita berjalan pada jalan yang benar. Semakin jauh engkau melangkah dalam kebenaran, semakin murni kehidupanmu mengiring Tuhan. Poin yang ketiga yang jadi catatan buat kehidupan kita di kesempatan ini. Dalam kitab Kejadian 13 ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-10. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini berbicara tentang keputusan Lot yang terburu-buru. Hari-hari ini jangan terburu-buru. Jangan terlalu terbuai dengan tanya Tuhan dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Poin yang ketiga, jalan pintas yang dibuat oleh seorang yang bernama Lot mendatangkan musibah. Akhirnya peristiwa Sodom dan Gomora kita pahami bersama. Di Lot keluar dari daerah itu dibakar oleh Tuhan. Kalau ada pergumulan jangan terburu-buru, saudara. Doa, kumul, tanya Tuhan. Langkah apa yang tepat? Jalan seperti apa yang Tuhan inginkan? Mohon petunjuk Tuhan, mohon hikmat Tuhan. Jangan biarkan saya sendiri. Tunjukkan saya jalan Tuhan, apa yang harus saya buat. Untuk itu firman Tuhan ini harus jadi santapan bagi kita. Saya setiap hari tidak pernah melewatkan untuk tidak membaca firman. Ketika saya mengalami penyakit stroke 7 hari masa kritis, di rumah sakit pulang langsung saya baca firman. Karena saya tahu hanya firman yang memulihkan saya. Hanya firman yang menghibur saya. Hanya firman yang datang memberikan spirit bagi saya. Saya langsung ingat di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 dikatakan, biar rohmu nyala-menyala dan layanilah Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya semangat. Saya tidak berputus asa. Saudara, jalan yang pintas mendatangkan musibah. Mungkin ada di antara ibu bapak, saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini, yang hari-hari hidupnya sedang mengalami sesuatu yang sulit. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan besertamu. Justru di tengah-tengah kesulitan, engkau terus datang pada Dia. Justru di tengah-tengah dengan ketidakberdayaanmu, seperti ungkapan Paulus, di saat kekuatanku justru semakin hilang, semakin nyata kuasa Tuhan dalam kehidupanku. Biarlah engkau yang bertambah-tambah, aku yang semakin berkurang-kurang. Dan kesaksian Paulus, dia katakan dalam Jemaat di Galatia, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, dia tidak akan mungkin bawa kita ke jurang. Kalau Kristus ada dalam hati kita, tidak akan mungkin dia bawa kita pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, tidak akan mungkin kita dibiarkan tersiksa. Segala sesuatu ada waktunya. Dia buat indah pada waktunya. Jangan buat keputusan yang salah. Jangan ambil jalan yang pintas.
Jangan lihat enaknya. Lot begitu melihat terlalu terburu-buru dia membuat keputusan. Tapi Abraham berseru dan memohon petunjuk Tuhan. Biar hari-hari ini kehidupan kita seperti Abraham. Kita gumuli, kita minta Tuhan, kita mohon petunjuk Tuhan. Supaya kita tidak terlalu jauh salah melangkah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagian yang terakhir. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-16. Ayat yang ke-12. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nantinya anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini keputusan yang salah yang dibuat oleh Sarah. Terlalu cepat Sarah menyerah. Terlalu cepat Sarah menyerah dengan kondisi, dengan keadaan. Ada banyak orang yang sekarang terlalu cepat menyerah dengan keadaan, dengan situasi, dengan apa yang sedang terjadi. Dengan berbagai macam dalil. Mungkin ini sudah takdir. Tuhan tidak pernah mentakdirkan untuk engkau menderita. Tuhan tidak pernah takdirkan untuk engkau binasa. Tuhan tidak pernah takdirkan untuk engkau celaka. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan. Kristus mati di atas kayu salib. Kita lihat dulu sebentar ayat yang ke Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Imani. Jangan menyerah. Ini bukan hukuman. Ini cuma proses supaya engkau dapat progresnya. Ada banyak orang yang tidak mau diproses oleh Tuhan. Maunya jalan pintas. Maunya jalan tidak mau susah. Dengar sekali lagi saya bacakan buat kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukum, kutuk turunan, kutuk penyakit, kutuk penderitaan. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami sakit itu cuma diproses. Kita sedang diproses. Apakah kita tulus melayani? Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang secara manusia rasanya, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan izinkan lagi sedang memurnikan hatimu. Supaya hatimu jangan di harta, tapi di Dia. Saudara masih ingat seorang anak muda yang kaya? Apa katanya? Oh, saya sudah lakukan ini. Saya sudah tunduk sama orang tua. Saya mengasihi. Semua sudah saya lakukan. Tidak ada apalagi yang saya lakukan. Tuhan bilang, jual hartamu. Ternyata hatinya dia bukan sama Yesus, sama hartanya. Apa yang terjadi? Dia pergi dan meninggalkan Yesus. Jangan ambil keputusan yang salah. Jangan buat keputusan yang salah. Jangan ambil jalan pintas. Kalau engkau sedang dalam pergumulan, kalau engkau sedang dalam persoalan, kalau engkau sedang dalam sakit, hari ini pun yakin percayalah, itu cuma sebuah proses. Satu ketika engkau dipakai Tuhan
untuk menjadi saksi. Satu ketika engkau diizinkan Tuhan berdiri untuk memberitakan firman, untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa Dia hidup, Dia ada, dan Dia Tuhan. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Sarah terlalu cepat mengambil keputusan sehingga dia suruh Abraham tidur dengan Hagar. Dan terjadilah peristiwa anak itu lahir. Dan anak itu kelakuannya liar. Apa yang terjadi? Jalan pintas ternyata menghasilkan berbagai masalah. Saudara, saya ingatkan kita di kesempatan ini. Ketika kita sedang menjalani hidup, tantangan, persoalan, penyakit, apapun yang sedang ada, yang sedang kita gumuli, mari jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ambil jalan yang tidak cocok dengan Tuhan, yang tidak cocok dengan firman. Jangan ambil jalan berdasarkan akal, perasaan, pikiran, berdasarkan kebenaran firman. Ketika Yosafat diserang oleh berbagai bangsa yang berpengalaman dalam bertempur, dia ambil jalan, dia cari Tuhan. Mari kita lihat sebagai ayat penutup di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang kedua. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat di slide saja biar waktunya singkat. 2 Tawarik. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, jangan ambil keputusan yang salah. Puasa, berdoa. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya mereka berdoa dan berpuasa. Tuhan bilang sama Yosafat, cukup kamu diam, nanti saya yang ganti berperang. Begitu mereka selesai doa dan puasa, selesai mereka memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka turun ke lapangan. Mereka lihat musuh-musuhnya sudah saling berbunuhan, mati semuanya. Persoalan apa yang tidak bisa Tuhan jawab? Sebelum saya tutup dengan doa, imani janji Tuhan. Jika engkau sudah membuat keputusan yang salah, engkau sudah menempuh jalan-jalan yang pintas, balik kepada Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan bicara kepada Yudas keraskan hatinya. Pada akhirnya dia pergi dan menggantungkan diri. Tapi ketika Tuhan bicara sama Petrus sadar, bertobat, dan dia berbalik kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat militan. Saudara, kita sedang ada di hari-hari terakhir. Jangan takut dengan masalahmu. Jangan takut dengan penyakitmu. Jangan takut dengan pergumulanmu. Ambil jalannya Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan semuanya bisa selesai. Hanya dengan Tuhan akhirnya Yosafat menang. Akhirnya seorang yang bernama Daud menang. Sanggup mengatasi yang tidak dapat diatasi oleh orang-orang yang melangkah di luar Tuhan. Saya mau mengajak kita. Mari relakan hatimu untuk ditegur. Relakan hatimu untuk diingatkan. Dan lembutkan hatimu agar kebenaran jatuh di tanah hatimu yang subur. Dan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Bapa, dalam nama Yesus. Hamba-Mu terbatas menjelaskan kebenaran ini. Tapi izinkan anak-anak-Mu pada kesempatan ini. Mereka membuat keputusan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Untuk meninggalkan jalan-jalan pintas yang selama ini mereka jalani.
dan hanya membawa mereka pada jalan buntu, hanya membawa mereka pada jalan kebinasaan, hanya membawa mereka pada bencana. Tuhan, tolong Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, izinkan lawatan-Mu, izinkan mujizat-Mu, izinkan kuasa-Mu dinyatakan di kesempatan ini di dalam nama Yesus. Dimanapun sedang mereka menyaksikan program ini, Roh Kudus melawat mereka, Roh Kudus menjamah mereka. Izinkan mujizat terjadi, izinkan kuasa dinikmati dan dirasakan. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan yang bimbang diteguhkan kembali. Tuhan, tolong kami. Terima kasih. Apa yang Kau izinkan hamba-Mu alami. Kalau hamba-Mu hari ini berdiri sedang memberitakan firman Tuhan, melewati kritis 7 hari, dan hari ini berdiri oleh karena Tuhan. Hamba percaya semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesaksian ini, biarlah apa yang mujizat yang hamba-Mu alami terjadi bagi setiap mereka yang ada dalam yang menyaksikan program ini. Terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak ada jadi ada, bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus, yang bimbang diteguhkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.